Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung di kegiatan hari ini ya, kebinekaan pertemuan 2. Kebetulan ke pertemuan 2 ini kita pilih untuk kegiatan kebinekaan. Kalau kemarin kan inspirasi. Kemudian untuk hari ini, seperti yang sudah kita rencanakan di awal kan sudah memberikan ini ya, susunan kegiatannya apa saja. Nah, kegiatan nomor 2 itu masih sama dengan rencana kemarin, yaitu mengenai kunjungan budaya Betawi di Setu Babakan. Kebetulan kita mengambil Setu Babakan karena memang di sana banyak mengenai budaya Betawi itu sangat banyak gitu, maksudnya sangat dia menampung semua budaya Betawi, kemudian ada tempat-tempatnya juga gitu ya. Oke, sebelumnya selamat datang semuanya sebelum nanti dibuka oleh Kak Bro. Ini yang kalau mau menyalakan video silahkan. Nanti untuk kalau ketika belum dokumentasi nggak apa-apa, mau dimatiin videonya nggak apa-apa gitu ya. Nanti ketika dokumentasi baru dinyalakan nggak apa-apa. Takutnya kan bandwidth kuota gitu ya, menghabiskan kuota kalau menyalakan kamera dan sebagainya. Silahkan Kak Bro, boleh dibuka untuk kegiatan hari ini. Oke. Selamat pagi semuanya teman-teman modul Nusantara. Terima kasih telah join kembali untuk pertemuan 2 pada pagi hari ini. Mungkin alangkah baiknya sebelum mulai pada kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya bersama-sama. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, cukup doa selesai. Oke. Selamat. Hari ini kegiatannya akan membahas tentang budaya Betawi ya Bu, benar Bu? Ya. Oke, selamat pagi. Saya ucapkan lagi teman-teman yang baru join. Dan mungkin gimana nih kabarnya nih? Pak, masih semangat atau tidak? Mungkin kita mau ada bincang-bincang sedikit dulu untuk Kak Gia, bisa diaktifkan suaranya untuk kita bincang-bincang dulu, terlebih dahulu sedikit bincang-bincang. Oke, selamat pagi Kak Gia. Pagi Kak Gia. Oke, pagi. Gimana Kak Gia kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Oke, puji Tuhan kalau baik. Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas budaya ya. Gimana Kak Gia untuk kemarin tuh saya mau sedikit bertanya-tanya. Untuk kemarin tuh kan ada temanya tuh tentang Tersio kan. Apa sih sedikit saya mau ulas sedikit. Apa yang Kakak dapat sih dari kemarin tuh tema yang kemarin tuh ataupun kegiatan yang kemarin tuh? Boleh Kak? Kalau untuk tema Tarsel kemarin karena nasionalisme ya Kak, lumayan bikin sadar sih Kak untuk peduli terhadap masyarakat, lebih bisa kita belajar untuk berkontribusi untuk negara gitu Kak. Adalah gambaran untuk kedepannya Kak. Menarik sekali ya. Berarti ya sangat membangun. Berarti ya Tersio kemarin. Menurut Kak Gia sendiri gimana itu? Baik Gamal sendiri itu penyampaian materinya apakah ada yang kurang atau menurut Kakak tuh ada yang nggak didapat nggak dari Kakak yang Kakak mau inginkan gitu? Luar biasa. Dokter Gamal ngejelasinnya dengan bahasa beliau sendiri tuh gampang dimengerti gitu Kak. Jadi seru aja nangkep materinya. Oke, makasih ya Kak udah mau bahasanya untuk berpartisipasi lah bahasanya dalam acara Tersio 1 dan untuk modul Nusantara yang kedua. Oke, siap. Mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya sebelum mulai acara pada hari ini untuk lebih kenal lagi. Mungkin saya ada sedikit pantun untuk memulai pada pagi hari ini. Oke. Putih-putih warna burung merpati. Merpati suka terbang tinggi mendua di udara. Perkenalkan saya Broklin. Salam kenal buat teman-teman semua.
Mungkin teman-teman ada yang mau dibahas, silakan. Ayo, ayo. Mungkin ada yang mau membahas untuk memperkenalkan terlebih diri, boleh, ayo. Mungkin Kak Rifki ya, ingin membalas pantun saya, boleh. Ayo, Kak Rifki, untuk bisa memperkenalkan diri. Mungkin skip dulu Kak, nggak ada inspirasi buat pantunnya. Ayo, yang punya nggak apa-apa, ayo kita saling berpantun-pantun sedikit pantun untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Mungkin nih ada satu orang nih, kayaknya saya baru lihat nih. Dari Kak Taufik, bisa untuk on nih Kak Taufik. Iya. Kalau dari saya nggak tahu buat balas pantunnya juga. Oh, nggak apa-apa. Untuk mungkin bisa memperkenalkan nama sedikit untuk kita bisa kenal satu sama lain. Oh iya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat dari Universitas Hasanuddin dari Departemen Akuntansi. Terus saya itu saja, terima kasih. Oke, makasih Kak Taufik sudah memperkenalkan nama dan asal kampusnya. Oke. Mungkin cukup sedikit pembukaan dari saya. Ini mungkin dilanjutkan oleh Bu Sucitra kali ya, untuk memulai aja, tidak lama-lama waktu, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Waktu dan tempat dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Bu. Untuk pembukaannya, suaranya jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas Bu. Oke. Jadi kalau tidak jelas silakan di komplain atau diberikan kode. Nah, untuk hari ini talk show, bukan talk show ya, inspirasi itu dari kemarin. Hari ini kita membahas mengenai kunjungan terhadap budaya kampung Betawi, yaitu khususnya di Setu Babakan. Nanti sebelum kita mulai acara, lebih baik kita untuk meninggikan rasa nasionalisme lagi ya. Kita coba untuk merenung sebentar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk sikap sempurna, silakan di Maaf, tadi belum ke play ya? Atau sudah? Tadi sempat enggak Bu, maaf, tadi videonya itu kayak nggak keputar gitu Bu, kalau di laptop saya Bu. Oh, sebentar. Belum tampil juga. Suaranya aja, Bu. Bu. Tadi suaranya ada ya? Tadi suaranya aja.
Oh, oke. Sepertinya tergandala video dan suara ya. Iya benar Bu. Oke. Em, Baik, kita skip dulu untuk penyanyikan Indonesia Raya. Kita langsung saja ke materi. Oke, untuk materi hari ini adalah pengenalan, yaitu di Setu Babakan. Berikut adalah tampilan dari gerbang dari Setu Babakan ya, dari tampak depan seperti ini. Jadi nanti saya ambil dari website situbabakanbetawi.com, ada tulisan selamat datang di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Nah, nanti perkampungan ini adalah salah satu tempat yang khusus menjadi ruang reka cipta sebagai dapurnya budaya Betawi gitu ya, atau semua mengenai budaya Betawi ada di sana. Nanti pengunjung dapat melihat dan berinteraksi dengan kebudayaan Betawi baik fisik maupun non fisik. Gitu ya, besar harapan dari website ini adalah mendapatkan informasi tentang budaya Betawi yang lengkap, akurat, dan menjadi panduan. Oke, silakan nanti yang ingin mendalami atau lebih tahu tentang Setu Babakan untuk menilai seperti apa Setu Babakan, silakan kunjungi website www.setubabakanbetawi.com. Kalau ingin berkunjung langsung, mungkin kalau kebetulan sedang ke Jakarta gitu ya, bisa ke alamat di bawah. Ini ada mapnya juga di sana, nanti di websitenya ada di Jalan RM Cafe di Srengseng Sawah Jagakarsa di Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta gitu ya. Ada nomor teleponnya juga untuk officialnya, nanti silahkan dikunjungi atau ditelepon. Kemudian sebentar. Kemudian setelah itu contoh dari perumahan kampung Betawi itu ada di seperti ini contoh ya. Ini adalah rumah kebaya 1 atau rumah bapang ya, penyebutannya adalah rumah bapang. Yaitu adalah jenis lain rumah tradisional Betawi gitu ya. Atau rumah kebaya, disebut juga rumah bapang. Kemudian antara rumah kebaya dan rumah gudang yang dapat dibedakan dari bentuk atapnya gitu ya. Memang sebenarnya ada beberapa rumah Betawi, tidak hanya satu. Ini hanya saya menyotohkan satu saja dulu. Untuk satu yaitu jenisnya rumah bapang gitu ya. Nah, nanti setiap rumah untuk yang di Betawi sebenarnya ada. Cuman di sini perbedaannya adalah nanti bentuk atap rumahnya. Kemudian kebaya atap rumah gedung depan belakang gitu ya, meskipun keduanya nanti berpola pelana gitu. Kemudian berbeda dengan dimensi rumah adat Betawi gudang atau rumah panggung. Ada juga rumah Betawi gudang dan rumah panggung gitu ya. Rumah kebaya ini lebih ke bujur sangkar atau lebih ke persegi ya. Kemudian bentuk atapnya pun punya pasang atap sehingga terlihat seperti lipatan kebaya. Itu mungkin kenapa disebut rumah kebaya gitu ya. Dan akhirnya menjadi asal rumah kebaya. Gitu. Kemudian ciri khas dari rumah kebaya ini adalah memiliki serambi. Serambi itu berarti teras gitu ya. Berukuran luas yang berfungsi untuk menerima tamu, kemudian bersantai-santai keluarga, biasanya pun keluarga besar ya kalau di Betawi itu. Kemudian terasnya nanti dikelilingi oleh pagar-pagar kecil, pagarnya tidak tinggi, tidak seperti rumah sekarang gitu ya, pagarnya memang hanya sebatas panggul, itu rumah dulu gitu ya, rumah zaman dulu seperti itu, rumah di Kampung Betawi.
gitu. Kemudian terasnya ada pula tangga kecil. Di depan teras itu ada tangga. Jadi identik ya dengan tangga kecil, 3 susun batu bata untuk jalan ke serambinya gitu. Udah standarnya memang seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa bedain kalau rumah adat di daerah kalian identik dengan apa gitu ya. Ada serambinya kah gitu, nanti dibedakan. Kalau Betawi memang seperti ini. Dia kenapa disebut rumah kebaya, karena mirip-mirip dengan pola-pola kebaya gitu ya, kebaya. Ada batik-batiknya, kemudian ada ukir-ukirannya seperti itu. Ada serambi, kemudian ada kursi di luar, itu pasti rumah Betawi dah identik seperti itu. Ornamen-ornamennya, kemudian bentuk atapnya, gitu. Nanti bisa dibedakan, ya. Nah, untuk rumah adat lainnya seperti rumah gudang atau panggung nanti bisa dilihat di website Kampung Budaya Betawi ya. Satu Babakan. Gitu. Nah, ini gerbang depan untuk menyambut pengunjung. Di depan seperti ini, ada tulisan unit pengelola kawasan Kampung Budaya Betawi gitu ya, dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta gitu. Jadi ini dilestarikan masih di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya Provinsi DKI gitu. Nah, ini adalah kebetulan kemarin Kak Brooklyn dan saya beserta teman yang lainnya mengambil dokumentasi ya saat melakukan. Jadi di sana kebetulan ada Milad Kampung Budaya Betawi yang ke-21. Nah, dari momen itu kita coba dokumentasikan dan ingin share ke kalian seperti apa. Dan mereka memang memberikan tontonan beberapa saja ya, memang walaupun hanya sedikit, dan mungkin lebih banyak nanti talk show atau bincang-bincang dengan gubernur gitu-gitu ya. Cuman saya tidak ambil untuk bincang-bincangnya karena saya hanya ingin membagikan proses keseniannya saja gitu. Nah kebetulan sebentar saya putarkan dulu awalannya. Iya, ini dalam rangka ulang tahun. Oh, ada bacanya? Iya, saya nggak pakai baca juga, saya hafal semua. Perkampungan Budaya Betawi Satu Babakan yang ke-21. Ngomong pakai bahasa Inggris. Ngomong Inggris lagi. 21 bukannya yang nonton di bioskop, 21. Itu iya, itu bioskop. Iya, salah ya. 21 gitu. Ya, ini adalah jadi momen dari Milad tuh seperti ini ya. Ini pembukaan dulu nih sebelum nanti ada tarian-tarian. Nah, biasanya nanti kamu bisa amati dari sisi dari bahasa gitu ya, logat, kemudian dari bahasa tubuhnya pasti beda setiap daerah gitu. Makanya mungkin kalian agak heran, mungkin yang belum pernah melihat budaya Betawi gitu ya, atau yang kalaupun pernah melihat ya mungkin di televisi atau apa mungkin bisa lebih mengenal lagi. Nah, dari logatnya pun nanti beda ya. Betawi itu lebih ke kalau orang Betawi itu nyablak, bahasanya nyablak gitu. Cuman nanti kalau di kalian bahasanya apa gitu kan ya. Beda lagi gitu penyebutan untuk logatnya apa gitu. Nah, untuk biasanya kenapa Betawi itu kental dengan apa ya? Mereka tuh lebih santai, bercanda gitu ya. Apalagi ada budaya lenong. Nah, mereka tuh biasanya bahasanya juga yang lebih ke permainan, bahasa-bahasa yang santai, bahasa-bahasa yang tidak terlalu resmi gitu ya. Itu adalah salah satu dari kebudayaan lenong Betawi juga. Gaya lucuannya dengan lelucon gitu ya. Nanti silakan logat bahasanya gitu ya, coba tariannya. Oke, langsung aja kita perkenalkan tariannya. Itu ada ada 2 video yang kemarin diambil Kak Brooklyn. Itu ada tari topeng. Ini tari topeng yang pertama, ini tari topeng. Memang durasinya memang panjang, tapi kita cut potong-potong gitu ya, karena memang
tidak mungkin kita menayangkan seluruh video durasinya karena sangat panjang sekali gitu. Kita ambil intisarinya saja ya, seperti apa sih tarian topeng Betawi gitu, apa bedanya yang ada di kalian. Coba kita play untuk yang video pertama. Oke. Nah, dari kedua video tadi, apa bedanya? Dari segi topeng ya, topengnya, jadi topengnya itu berbeda. Jadi setiap memang ada beberapa topeng gitu ya. Nanti sesuai dengan karakternya dia menarikannya. Misal sekarang lagi pakai dia nanti bergaya seperti atau nanti kalau berarti nanti dia bertingkah atau untuk tariannya lebih ke arah lagi gitu ya, lebih ke apa yang topengnya digunakan gitu. Nah, ini merupakan perkenalan dari kembang topeng. Ini namanya toka. Habis dipakai dibuka. Iya. Kalau ini namanya ampreng. Kalau ini namanya andong. Iya, andong. Ada kudanya begini. Bukan itu. Andong kayak sepotong. Andong kayak sepotong.
pocong. Kalau ini selendang. Ya. Demikian tadi penjelasan dari guru kita. Untuk itu, iya, guru kita akan dibakar hidup-hidup. Masa gue dibakar, Bang? Iya, ini buat pengetahuan tentang budaya. Iya, betul. Iya, ini pohon topeng kan bukan ini aja. Iya. Makanya topeng itu ada ceritanya. Ada ceritanya juga. Makanya beda sama lenong. Kalau topeng ceritanya kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau lenong tentang jago-jago kayak si pitung, kayak macam-macam tuh. Oh, begitu ya, Bang? Makanya Ada harus tahu. bedanya. Kalau kehidupan sehari-hari ada orang kaya, ada angsit, nah itu topeng. Itu topeng. Kayak cara ya. pepesan kosong, nah itu topeng. Iya. Musiknya juga bunyinya keren-keren. Gitu. Iya, musiknya beda ya, Bang? Ya kuncinya pentung nenek-nenek. Lah, Coba pentung nenek-nenek. Tuh kan pentung nenek-nenek. pentung nenek-nenek aki-aki ngapain? Ini agak gigi-gigi. Musiknya ada pentung nenek-nenek. Biar tahu musiknya. Oh, begitu ya, Bang? Dan aku sih orang Betawi. Iya. Wah lenong itu. Kagak tahu ya? Kagak tahu. Lenong mana topeng mana ya? Ya, biar tahu. Berarti orang Betawi, Bang, itu. Ya jangan ngagul bae orang Betawi kagak tahu aslinya. Iya bos pas sewot nama tuh. Oke, bisa dilihat ya, udah saya jelasin di awal tadi. Memang bahasanya memang sedikit jenaka dan lucu karena memang mereka biasa untuk merenong gitu ya, atau memberikan lucuan, walaupun nanti biasanya pembawa acaranya tuh lebih ke jenaka, humoris, dan ngomongnya apa adanya gitu ya, lebih ke bercanda gitu. Atau karena mereka memang sering sekali menjalani kegiatan lenong Betawi ini, makanya mungkin di setiap acara atau kegiatan yang berhubungan dengan budaya Betawi biasanya pembawaannya memang seperti itu. Gitu ya. Berbeda mungkin dengan daerah kamu lebih formal, ada yang dengan canda-candaan mungkin gitu ya. Oke. Ini untuk baju atau kostum tadi sudah dijelaskan dan tapi sedikit ya tadi ya. Cuman ini ada di gambar sebelah kanan. Untuk paling atas itu ada kembang topeng gitu ya, atau topi kalau kita sebut topi gitu ya. Atasnya itu adalah sebutannya kembang topeng, kemudian ada toka-toka. Toka-toka itu yang warnanya hitam di bahu. Tuh. Kemudian ada pola 3 warna di lengannya. Itu udah pasti ada, harus ada 3 warna gitu ya. Biasanya identik dengan hijau, merah, kuning, atau nanti bisa dengan warna lain. Yang penting ada pola 3 warna gitu. Kemudian ada ampreng. Ampreng itu adalah warna hitam di bawah seperti ini, gitu ya. Itu merupakan namanya ampreng. Gitu. Di depan biasanya di bagian perut, gitu ya. Kemudian ada andong atau kain potongan, yang bukan yang selendang ya, selendang yang merah panjang. Kalau yang andong ini adalah potongan kainnya yang di daerah paha gitu ya. Itu sebutannya andong. Kemudian ada selendang, selendangnya tadi yang panjang merah namanya selendang. Kalau yang rok batik itu untuk bawahannya atau untuk roknya gitu ya. Nah ini sekitar kostum dari tari topeng Betawi gitu ya. Sebenarnya tarian dari Betawi banyak sekali, nanti silahkan. Tapi kemarin yang dipertunjukkan di Milad 21 ini di budaya Betawi, kebetulan hanya tarian topeng gitu ya. Nanti silakan dicari di websitenya di Kampung Betawi atau setubabakan.com. Silakan di sana banyak sekali informasi-informasi tentang budaya Betawi yang kalau pengen tahu sekali gitu ya, pengen tahu untuk membandingkan di daerah kamu itu seperti apa. Ini tarian dan kostumnya, kemudian ini alat musik tadi yang digunakan gitu ya. Ini ngambil fotonya kemarin. Yang atas, paling atas, biasanya pakai seragam biar kompak gitu ya, biar terlihat bagus. Kemudian ada beberapa alat musik seperti apa namanya, banyak sekali ya, ada gamelan, kemudian ada nanti ini ada, coba kita lihat di bawah. Nah kalau untuk foto paling bawah itu adalah dokumentasi saya ambil dari website, itu www.lembagakebudayaan.betawi.org. Kalau website di dalam website setubabakanbetawi.com. Kemudian nama musiknya adalah Gambang Kromong, kemudian diambil dari alat musik gambang dan kromong gitu ya.
banyak lagi, ada kongahyan, tehyan, sukong, gendang, kempul, gong, gong enam, suling, krecek, dan ninggrong, ningnom gitu ya. Sebutannya memang seperti itu di sana gitu. Kemudian dulu di abad 19 lagu Gambang Kromong ini dibawakan, ada lagunya juga ya. Dulu masih bahasa Cina, masih penjajahan dulu mungkin ya. Kemudian kemudian setelah ada alat musiknya, nanti kita perkenalkan satu-satu, nanti ada di museumnya gitu ya. Nah ini kebetulan kami kemarin selain mengambil dokumen mengenai pentasnya tadi kami lihat di pembukaan itu, kita juga ke Museum Betawinya. Nah di sana banyak sekali barang-barang atau dokumentasi mengenai apa yang berhubungan dengan kampung Betawi gitu ya. Nah, salah satunya nanti kita coba putarkan videonya, mulai dari gambar nanti saya jelaskan apa saja yang ada di sana gitu ya. Oke. Ini adalah ondel-ondel khas Betawi. Memang orang sana dulu pembuatan ondel-ondel itu sangat dibudidayakan dari dulu gitu ya. Sebentar. Oke, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Bu. Suara saya kedengaran tidak? Maaf. Kecil ya. Bu. Nah, ini memang kemarin kita sama Kak Bro sama temannya satu lagi mengambil gambar yang ada di sana gitu ya. Nah, ini adalah ondel-ondel laki-laki gitu ya. Yang tadi ondel-ondel perempuan gitu. Nah, kalau ini adalah karakter roll ya. Karakter roll itu adalah makanan khas. Nah, kebetulan di museum itu ada jamu-jamuan, ada kerak telur, bahan-bahan kerak telur, kemudian ada apa namanya ini uli atau kuali yang digunakan untuk memasak kerak telurnya gitu. Ini untuk ininya ya, untuk jualannya. Ini apa? Yang tadi ada ini adalah topeng dari, ada juga. Nah, ini adalah topeng ondel-ondel gitu ya, yang sering digunakan. Nah, ini adalah baju adat. Nih, baju adat di sana untuk laki-laki dan perempuannya memang kesehariannya dulu seperti ini. Ya, ada sarung biasanya kalau laki-laki, ada
peci, kemudian koko putih, ini adalah standar yang mereka gunakan gitu ya, entah itu dalam acara atau dalam kesehariannya. Kemudian kalau perempuan menggunakan kain kebaya bawahnya ya untuk rok kebaya, kemudian atasnya baju kebaya, kemudian pakai kerudung yang hanya disampai selampe gitu aja. Kemudian nih pakaian kebaya kerancang ini sudah ada nomornya dan sudah ada barcode-nya. Kalau pengen lebih tahu, nanti bisa di-scan barcode di sana gitu ya. Nanti di website-nya dijelaskan seperti apa baju kebaya kerancang ini gitu ya. Kemudian nanti di-scan lebih banyak informasi mengenai pakaian kebaya kerancang. Kemudian pakaian sadaria itu juga ada juga nanti pakaian tradisional di sana juga ya. Kayak ini adalah minuman khas sana, namanya bir pletok. Gitu. Bir pletok itu adalah minuman khas sana. Kalau kita ini minuman tradisional gitu ya, atau seperti jamu, cuman bukan ramuan gitu, ramuan dari misal dari rempah-rempah yang ada di sekitar gitu. Ini adalah bir pletok. Kemudian ini adalah kain batik yang biasa dibuat oleh orang-orang Betawi ya, seperti ini ya. Nah, masih banyak lagi. Sebentar, nanti saya ambil lagi yang oke. Ada lagi, nah seperti ini ada golok. Golok itu adalah senjata tajam yang sering digunakan oleh masyarakat Betawi gitu ya untuk menghadapi musuh gitu. Nah nanti kalau dibandingkan dengan kalian biasanya senjata khas sana apa pasti ada gitu ya. Kalau di sini mereka sering ada pembuatan golok juga ada ya untuk rumah pembuatan golok dan sebagainya. Itu adalah karena memang senjata yang dari dulu mereka gunakan untuk melindungi diri dari musuh Bu, suaranya delay Bu. Ya, pakai golok gitu. Nah, suara Ibu delay Bu, ngulang-ngulang terus. Internetnya kurang stabil ya? Sebentar saya ganti jaringan internet dulu ya. Memang kalau nanti bisa kita udah ya, sepertinya udah stabil ya. Masih putus-putus suara saya? Tidak Bu, tidak Bu, tidak Bu. Jelas. Nah ini ada beberapa benda yang ada di sana gitu ya, yang ada di baju pengantin. Contoh ada wanita pengantin prianya gitu ya. Di kalian mungkin beda lagi pasti ya, karena memang setiap daerah khasnya beda ciri khasnya. Kalau di Betawi laki-laki contoh pakai jas panjang seperti ini, kemudian dalamnya ada putih, kemudian ada selempang hijau di dalamnya, kemudian ada kembang melati biasanya ya, ini asli biasanya. Kalau kemudian ada songkok di atas atau peci, kemudian nanti pakai selop biasanya kalau untuk yang laki-laki. Kemudian kalau yang perempuannya, nih nanti ada di atas penutup kepalanya seperti ini, ada ronce-ronce ya, ada
penutup sedikit di bagian wajah, kemudian di bagian bawah ada baju adat yang seperti ini. Warna biasanya disesuaikan. Kebetulan ini warnanya merah dan biru gitu. Nah, ini adalah makanan khas atau makanan khas Betawi saat dibawa ketika pernikahan berlangsung gitu ya. Biasanya jadi untuk sambil seserahan dibawa roti buaya itu dari pihak laki-laki ya. Nanti dibawakan roti buaya. Roti buaya biasanya ada identik dengan laki-laki, buaya laki-laki dan perempuan, jadi 2 jumlahnya yang dibawa gitu ya. Ini adalah ada ini filosofinya juga kenapa harus buayanya pasang gitu kan. Kemudian ada makanan khas yaitu kembang goyang, kemudian ada biji ketapang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu makanan khas. Ini biji ketapang seperti ini. Ini adalah akar kelapa gitu ya. Begitu seperti ini, dan toplesnya pun biasanya memang seperti ini. Toples atau wadah gitu ya, wadah dari makanannya biasanya seperti ini. Kaca, tutup kaca gitu ya. Biasanya disediakan saat lebaran atau ada event-event kegiatan Betawi, biasanya di makanan ini disajikan. Kemudian ini masih berhubungan dengan pakaian juga, ada kebagian none, abang Betawi, kemudian ada pangsi. Nah, untuk yang abang nih pakaian kebaya none. Nah, seperti ini. Biasanya event-event untuk yang pangsi yang sebelah kanan tadi ya, paling kanan. Ini adalah kotak penyimpanan biasanya atau brankas. Orang sana biasanya memakai untuk menyimpan barang-barang ya. Ini masih baju adat, mereka juga seperti ini. Batiknya beda ya. Pakaian pengantinnya memang beragam gitu. Misal pagi apa, siang apa, sore apa gitu ya. Ada event-eventnya sendiri, ada. Tapi masih satu warna, masih satu pola gitu ya. Kalau kita lihat ada jas, celana, ada pakai seperti ini sih lebih ke Melayu ya. Kalau untuk pakaian laki-lakinya lebih ke arah Melayu. Nah, ini adalah alat musiknya berupa gong besar dan gong kecil. Nanti kalau berdasarkan ukurannya biasanya suaranya juga berbeda gitu. Nih. Ini yang tadi digunakan juga ketika tari topeng. Alat-alat musik ini digunakan ketika tari topeng. Ini ada gambang kromong yang sudah saya tadi jelaskan sedikit. Kemudian ada rebana, itu ada kericikannya. Tergantung dari eventnya ya, pakainya apa, nanti tariannya apa, baru digunakan gitu ya. Kicimpring, ada rebana qasidah gitu. Lebih ke agama gitu ya, kalau rebana nanti. Marawis gitu ya. Itu nanti lebih ke acara keagamaan yang dibalut dengan Betawi gitu. Kemudian ada beberapa, masih banyak lagi ya. Ini hantaran sirih. Hantaran sirih itu dipakai biasanya ketika pada pernikahan juga diberikan hantaran atau untuk sirih gitu ya, hantaran berupa ramuan-ramuan sirih gitu. Seperti itu. Nah, kalau ini dandang biasanya digunakan untuk memasak yang dalam porsi besar gitu ya, bisa ada acara-acara. Biasanya menggunakan dandang seperti itu untuk memasak nasi, ketupat, dan sebagainya. Nah, ini ada benda-benda yang sering sehari-hari mereka gunakan gitu.
untuk berjualan, contoh seperti ini. Untuk kalau topi petani itu bisa digunakan untuk yang kerucut ya, biasanya topi Pak Tani gitu. Mungkin di kalian juga ada ya. Kalau di Betawi sebutannya topi petani kerucut. Kalau di Jawa nanti beda lagi gitu sebutannya. Kalau di kalian apalagi gitu, penyebutannya pasti berbeda. Nah, ini untuk alat kebersihannya, pengki biasanya digunakan untuk ketika habis nyapu untuk mengumpulkan sampahnya sebelum dibuang, dipakai dulu di sini gitu. Nah, ini biasanya berupa anyaman-anyaman atau ukiran yang dibuat dari bambu. Kalau ini adalah sapu lidi, mungkin hampir sama ya kalau untuk alat bersih-bersih. Ini berupa sapu lidi yang digunakan dari daun kelapa ya. Untuk batangnya yang lidinya yang kita ambil, untuk daunnya bisa dibuang. Ini foto zaman dulu. Ini ada lagi alat transportasi. Contoh di sana permainan ya, permainan dari anak-anak di sana. Ada ketapel, contoh seperti ini ketapel, ada bentuknya. Kita ambil tangkai, biasanya tangkai dahan dari pohon yang kuat gitu ya. Mungkin di kalian ada ya. Kemudian ada karet yang dihubungkan antara batang satu dengan batang dua yang bercabang seperti ini. Nah, itu nanti diikat satu dengan yang lain. Kemudian biasanya di tengah-tengah diberi batu atau diberi peluru gitu ya, atau hambalan apa untuk sebagai lemparannya gitu. Misal pakai kertas, kalau biar nggak sakit pakai kertas gitu ya. Untuk permainan anak-anak bisa pakai kertas gitu. Tapi kalau untuk yang mungkin untuk zaman dulu bisa digunakan juga untuk menghalau musuh gitu ya, pakai batu biasanya gitu. Kemudian ada ini ya, gangsing kayu. Gangsing kayu ini biasanya digunakan untuk permainan anak-anak juga. Ya, nanti biasanya dibuatkan oleh ayahnya atau ibunya atau bisa dibeli di pasar gitu ya. Bentuknya seperti ini, dibuatnya dari kayu, diukir, dipahat seperti itu sampai berbentuk khasnya. Kalau di Betawi memang bentuknya seperti ini. Mungkin hampir sama dengan kalian juga ya. Nah, di gangsing juga ada juga mungkin gitu. Nah, kemudian nanti diikat oleh tali, diikat-ikat oleh tali, kemudian nanti ada pengaitnya dan ditarik, nanti akan berputar. Gangsing ya, gangsing itu putar, nanti porosnya yang paling bawah itu adalah ujungnya. Nah, kemudian untuk ada juga di sini namanya perahu otok-otok gitu ya, perahu otok-otok yang warnanya kuning. Ini diisi biasanya dengan di dalamnya ada api. Sebelum ada api biasanya ada minyak atau untuk bahan bakarnya ya, minyak tanah atau minyak goreng gitu ya, dihubungkan dengan sumbu lilin. Nah, nanti dinyalakan, kemudian nanti akan menimbulkan panas dan akhirnya kapalnya atau perahunya ditaruh di atas air dan nanti dia akan berjalan sesuai dengan arah depan kapal kabin gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada miniatur truk, biasanya dibuat dari kayu. Kalau perahu otok-otok biasanya dibuat dari lempengan besi. Yang dibuat lempengan besinya biasanya tidak berat, lempengan besinya yang ringan, makanya mudah dibentuk seperti ini. Ya. Kalau untuk yang truk ini biasanya kalau mereka buatnya secara tradisional menggunakan kayu yang dipahat, dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi truk seperti ini. Nanti desainnya biasanya menyesuaikan. Kalau ini di zaman dulu memang seperti ini ya, ngikutin truk-truk Belanda atau zaman yang mereka lihat saat itu gitu. Nah, desainnya menyesuaikan zaman biasanya ya. Nah, kemudian dari kayu, semua dari kayu. Kemudian ini ada namanya lampu codok atau lampu berbahan dasar minyak tanah biasanya ya. Dan
tempatnya ini biasanya dibuat dari lempengan besi ringan, kemudian nanti dinyalakan dan menggunakan sumbu kompor ya, biasanya sumbu yang kain atau yang warnanya putih itu seperti itu. Kemudian nanti disambungkan ke bahan bakarnya, yang di atasnya ditutup oleh, itu ada wadah kaleng ya, kaleng bisa mungkin dari kaleng susu atau kaleng apa, biasanya mereka kan yang penting terbuatnya dari besi ringan gitu atau kaleng. Kemudian nah seperti ini. Ini yang masih, ini kayak golok yang tadi ya, hampir sama ya, sama dengan yang tadi, golok yang di awal. Ini rantang, sebutannya rantang ya, atau tempat makan yang sering mereka gunakan untuk membawa makanan. Biasanya dipakai untuk ketika kita akan mengunjungi kerabat, saudara. Rantangnya seperti ini, dan identiknya susunan seperti ini, disusun, ada susun 3, ada susun 4, tergantung dari kebutuhan makanannya gitu, banyak dan sedikitnya. Nah, biasanya bentuknya dalam bentuk kaleng seperti ini atau berbahan dasar kaleng ya, untuk besi seperti ini. Nanti ada rantangnya, kemudian ada pengait untuk dipegang supaya lebih ringkas dibawanya gitu. Tidak satu-satu tapi dijadikan tumpuk susun seperti itu. Biasanya untuk memberikan makanan kepada saudara saat event-event Lebaran atau puasa gitu ya, atau ada acara-acara yang lain gitu, arisan atau yang sebagainya dalam kegiatan-kegiatan keseharian mereka, atau jika ingin memberikan kepada ayah yang ada di ladang gitu, yang ada di sawah, biasanya pakai rantang ini juga gitu. Contoh rantang. Kemudian ini untuk tudung saji atau tutupan dari makanan ya, hampir sama bentuknya dengan topi caping tadi. Cuman ini untuk tudung sajinya itu untuk menutup makanan, misal ada di atas meja atau kita sedang ada di sawah gitu ya, biasanya ditutup dengan ini gitu, untuk biar makanan tidak terkontaminasi dengan kotoran. Ditutup dengan terbuat dari, kalau dilihat, kita lihat pasti terlihat ya, ini dengan menggunakan bambu yang dianyam atau dipotong-potong kecil-kecil, kemudian direndam, kemudian ada diberi pewarna, ada yang tidak diberi pewarna gitu ya. Kemudian ini biasanya coklat alami dari berbagai dahan atau batang pohon bambu gitu ya, berbeda-beda, makanya warnanya bisa berbeda seperti ini. Mungkin ada bambu yang tua, ada yang bambu yang muda gitu, makanya bisa warnanya berbeda seperti ini. Kemudian setelah tudung saji, ada tudung juga untuk makanan ya. Nah, seperti ini bentuknya, ada macam-macam. Oke. Kemudian ini ada sepeda zaman dulu sekali, sudah ada di zaman penjajahan juga ya, zaman Belanda. Terbuat dari besi, bentuknya pun seperti ini, ada lampu depannya gitu ya, kemudian model stangnya seperti ini. Kemudian beda sekali dengan sepeda zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang sudah sangat distandarisasikan dengan keamanan dan segi lainnya, dari keramahan lingkungan gitu ya, kemudian dari segi berat gitu ya. Sepeda sekarang kan kebanyakan enteng-enteng gitu ya. Mungkin kalau ini masih berat gitu, karena memang bahan dasarnya biji besi yang kuat gitu, makanya agak berat. Kemudian untuk tempat duduknya juga seperti ini, masih menggunakan, belum ada busa mungkin di sana dulu ya, belum didesain dengan busa, masih dengan plastik kuat yang di bawahnya ada per kayunya ya, supaya bisa, biar tidak sakit mungkin ketika ada
goncangan atau ada hambatan gitu. Kemudian memang bentuknya seperti ini ya. Ini ada dua jenis model hampir sama dua-duanya. Nah ini masih banyak lagi nih spot-spot untuk diambil dokumentasinya nih. Ada namanya pane untuk menumbuk bahan makanan gitu ya. Biasanya seperti jagung, beras yang akan ditumbuk. Nah ini untuk biasanya tempat penyaringan dari bambu, penyaringan gitu ya, atau ayakan. Mungkin kalau beras habis dijemur kemudian mau dimasak, diayak dulu supaya bersih gitu ya, dipisahkan dengan gabah-gabahnya gitu ya, supaya bersih, berasnya tidak tercampur gabah gitu. Atau menyaring terigu gitu ya, terigu diayak supaya nanti tersaring mana yang kasar, mana yang halus gitu. Banyak fungsinya untuk penyaringan bambu ini karena bentuknya lebar. Kemudian nah ini ada juga besek bambu. Besek bambu itu biasanya digunakan untuk sebentar. Besek bambu yang tadi di atas biasanya digunakan untuk hantaran makanan dalam event kegiatan syukuran gitu ya. Besek ada nasi, ada lauk, kemudian ada snack. Biasanya dulu zaman dulu masih menggunakan besek bambu gitu untuk jika ada tasyakuran gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin ada bambu, ada kardus gitu kan, ada plastik, mangkok plastik dan sebagainya sudah dimodifikasi gitu ya. Bambu sudah jarang sepertinya, masih ada tapi masih yang sudah hitungannya sudah jarang gitu. Ini untuk mencuci beras biasanya bakul bisa untuk mencuci beras, kemudian menaruh nasi yang sudah matang gitu ya, nasi yang sudah matang atau sudah dinaruh atau sudah dimasak, nanti sebelum disajikan di atas meja, kita sajikan dulu di bakul ini gitu. Kemudian masih ada lagi, ini adalah tempat penyajian dari makanan dan minuman di sana. Namanya piring kaleng. Karena memang terbuat dari kaleng gitu ya. Warnanya memang seperti ini, warnanya identik dengan coklat, hijau, kemudian bunga-bunga, ukiran-ukirannya juga seperti ini. Kemudian ada teko, ada cangkirnya gitu ya. Kemudian ada teko yang bertutup, ada cangkir yang bertutup, ada yang juga yang tidak. Nah seperti ini. Ini piring kalengnya, ini gelas kaleng, gelasnya juga terbuat dari kaleng gitu ya. Nah kalau ini nampan kaleng juga terbuat dari kaleng, biasanya disajikan atau digunakan untuk penyajian makanan untuk tasyakuran bisa gitu ya, atau ada event-event kebudayaan Betawi gitu, biasanya disajikan dalam kemudian untuk bisa menempatkan minuman gitu pakai nampan ini. Kalau nampan-nampan sekarang kan mungkin ada nampan plastik gitu ya. Ya zaman dulu masih menggunakan kaleng seperti ini. Bisa penyediaan untuk makanan maupun minuman untuk disediakan ke pengunjung ataupun tamu. Ini nampannya seperti ini. Kemudian ada juga selain piring kaleng, ada juga piring keramik. Ini alat transportasinya, contoh ada miniatur becak gitu ya. Kemudian di paling bawah itu ada mesin ketik. Dulu ini masih peninggalan Belanda ya, bukan dibuat oleh orang Betawi, bukan. Tapi peninggalan orang Belanda yang digunakan dulu, ditemukan oleh masyarakat Betawi gitu ya, mungkin berarti masih zaman penjajah. Mesin ketik zaman dulu. Kemudian ada dokar ya atau ondong. Ini contoh dari miniatur pengantin
adat pengantin wanita dan pria. Ini setrikaan zaman dulu betul-betul dari besi, sangat berat gitu ya. Mungkin di kalian ada atau tidak saya nggak tahu ya. Karena hampir sama setrikaan zaman dulu seperti ini. Karena memang terbawa adat Belanda juga ya, menggunakan besi. Kemudian nanti di dalamnya ada arang atau ada apa namanya, arang dari bara api gitu ya, untuk entah itu dari batok kelapa atau dari kayu yang dibakar kemudian diambil baranya gitu. Nanti dibuka itu di paling atas, kemudian di baranya dimasukkan ke dalam kotak setrikaan ini. Di dalamnya kan kosong ya. Nah, kalau sudah ditutup baru nanti digunakan untuk menggosok baju gitu ya, untuk setrika baju, celana, pakaian dan sebagainya. Nah, kemudian Setrikaan. ini masih setrikaan lagi. Oke, sudah selesai untuk pengenalan tadi yang ada di Museum Betawi. Sebenarnya masih banyak. Jika kalian ingin mendatangin museumnya silakan, atau mengunjungi websitenya juga ada. Nanti ingin menggali lebih banyak, lebih tahu mengenai budaya Betawi itu seperti apa gitu ya, dan pengen tahu dulu sejarahnya seperti apa, pembuatannya seperti apa, ada kemudian kenapa digunakan pada zaman itu gitu ya, silakan nanti digali sendiri. Kemudian nanti ada websitenya ya. Kalau ini memang dokumentasi, kami yang dokumentasi, jadi tidak ambil dari web. Nah, nanti untuk yang bisa kalian cari juga di sini ada di www.1babakanbetawi ini ya, alamat situsnya. Kemudian kebetulan Kak Bro sudah mengutip lagu daerah yang ada di Betawi. Ini kita ambilkan contoh gitu ya, lagu daerah Sirih Kuning di daerah Jakarta atau Betawi. Nah, pakai Sirih Kuning ini diambil dari http://id savefrom ya, savefrom.net. Coba kita perdengarkan ya sebentar lagu Sirih Kuning ini.
asli ya nona, lagunya asli ya nona. Pusaka lama sirih kuning nona, lagi ditampi nona, kami menyanyi ya nona, kami menyanyi ya nona. Mohon berhenti sirih kuning nona, lagi ditampi nona, kami menyanyi ya nona, kami menyanyi ya nona. Mohon berhenti. Oke, itu eh, salah satu lagu dari Sirih Kuning gitu ya, dari budaya Betawi. Mungkin mungkin kalau dari artinya masih ini ya, masih bisa dicerna karena memang masih bahasa Indonesia, masih belum ada bahasa daerahnya, gitu. Masih hampir sama dengan bahasa Indonesia yang lainnya. Gitu. Kemudian ada juga untuk di Betawi itu khas sekali dengan yang namanya ondel-ondel. Tadi kan sudah ada gambar ondel-ondel di depan gerbang tadi ya, yang awal ada dua, dan sudah dijelaskan ya di museum tadi, ada ondel-ondel sepasang, pasti ada wanita dan perempuan biasanya gitu. Mereka membuat ondel-ondel sepasang, ada ondel-ondel wanita, ada ondel-ondel laki-laki gitu. Mungkin walaupun topengnya berbeda-beda setiap ondel-ondel gitu, tergantung dari tema yang mau ditampilkan apa gitu. Yang wajahnya ada yang seram, ada yang lucu gitu, ada yang sebagainya. Coba kita lihat, masih diambil dari Save From juga. Yuk kita nonton ondel-ondel. Bu, maaf, share screen-nya kelihatan, Bu. Bentar. Atau mungkin karena video kali ya, kita nonton ondel-ondel yuk gitu. Nah nanti biasanya lagu ini diputarkan ketika ada ondel-ondelnya juga gitu. Biasanya berukuran besar ondel-ondelnya ya, diisi oleh ondel-ondelnya itu dimainkan oleh atau di dalam boneka besar yang terbuat dari kerangka bambu, kemudian diberikan pakaian seperti yang sudah ada di gerbang depan tadi ya, dan di museum juga ada. Nah seperti ini, ada karakter wanita dan karakter pria seperti ini. Nah diarak itu maksudnya dikeliling gitu ya. Kalau ondel-ondel itu memang untuk diarak atau dikelilingkan gitu, untuk supaya masyarakat bisa lihat dari parade ondel-ondel ini gitu. Dan diiringi oleh beberapa musik, lagu-lagu mengenai ondel-ondel gitu ya. Nah makanya dibuatkan lagu tadi, yuk kita nonton ondel-ondel yuk gitu. Nah ondel-ondel memang sudah ada di zaman dulu ya. Masyarakat Betawi sangat kental sekali dengan ondel-ondel. Kemudian didampingi ondel-ondel ini nanti kalau kalian perhatikan di dalamnya ada kaki gitu ya, di dalam boneka ondel-ondelnya. Nah itu diisi, biasanya masuk nanti orangnya masuk di bawah, atau biasanya ondel-ondelnya diangkat 2 orang, baru nanti orangnya dikerukupin gitu ya, kayak dimasukkan ke dalam ondel-ondelnya. Kemudian di dalamnya ada kaitan tangan gitu untuk mengangkat ondel-ondel supaya tidak berat gitu. Kemudian mereka lihat dari mana? Dari bolongan yang ada di dada ondel-ondel ya, kalau bisa perhatikan. Mereka ngintip dari situ untuk lihat jalan, untuk takutnya ada sesuatu di depannya gitu. Walaupun nanti memang sudah diarak atau didampingi oleh beberapa orang supaya tidak nyasar atau tidak nabrak sesuatu gitu. Sangat unik ya. Ada rambutnya terbuat dari biasanya ada lidi yang dililit-liliti oleh kertas krep gitu ya, dililit-lilit seperti itu, kertas warna-warni supaya terlihat
semarak atau warna-warni, kemudian bajunya biasanya juga warnanya yang nyala atau biru, ngejreng gitu ya, orange, merah, tergantung dari tema yang akan diambil apa. Yang penting ada dua biasanya saat diarak itu, ada karakter laki-laki dan ada karakter wanita, diiringi oleh musik, kemudian ada lagu-lagu Betawi seperti kecil-kecil, kemudian lagu khas Betawi yang lainnya gitu. Sampai sekarang masih ada untuk ondel-ondel yang keliling, cuman tidak diarak ya, mungkin hanya 1-2 orang doang, hanya untuk penunjukan seni saja. Dan biasanya kita memberikan beberapa reward lah atau uang untuk sekedar beli minuman yang untuk yang ngaraknya gitu ya, untuk yang mendampingi ondel-ondelnya gitu. Jadi kita memberikan sedikit apresiasi untuk yang sudah keliling gitu. Sampai sekarang masih ada di beberapa kampung, di pinggir jalan, di Jakarta masih sering, masih ada gitu. Itu mengenai ondel-ondel. Kalau ini ada lagu kecil-kecil, coba kita perdengarkan lagi. Lagu kecil-kecil.
bisa lihat dari video ini ya, dari tadi seperti apa arak-arak ondel itu gitu. Jadi beberapa orang yang mengiringi ondel-ondel sepasang atau nanti bisa diikuti dengan tontonan-tontonan yang lain atau arak-arakan yang lain gitu. Itu kalau lagi ada event pengenalan budaya gitu. Ini Jakarta zaman dulu ya, bisa dilihat. Ini dulu masih ikonik sekali untuk ondel-ondel dipasang. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya, karena diganti dengan patung-patung lebih ke sejarah. Kemudian, oke, sesi sekarang coba setelah saya tontonkan atau pendengarkan dari yang budaya tadi dari awal sampai akhir, mungkin tertarik nggak? Beda nggak dengan budaya kamu dengan kalian? Gimana? Ada yang mau berpendapat nggak sebelum saya bahas rangkumannya? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya pengen tahu lebih lanjut, misal di bagian ini Bu gitu. Kalau di rumah adat kami seperti ini gitu, atau di baju kami seperti apa gitu. Boleh silakan kita sharing gimana sih budaya. Nanti ada kan ya kegiatan refleksi yang membahas bagaimana ada jenis kebinekaan, kegiatan kebinekaan mengenai perbandingan yang ada di daerah kalian dan ada di Jakarta gitu, khususnya di UPSI, di Universitas Bina Sarana Informatika dan sekitarnya, yaitu mengambil di daerah Jakarta yaitu Betawi gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak usah malu-malu ya, kalau ingin bertanya bisa kolom chat ataupun bisa langsung bertanya lewat Victor Rex Hand. Ayo. Kelihatannya dari tadi saya lihat ada apa? Maaf Tuh Rifki, suaranya putus-putus. Izin bertanya. Sebenarnya mohon maaf, Ya. nggak bisa mengaktifkan kamera. Apakah jelas? Ya jelas. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menghidupkan kamera karena jaringannya lagi jelek dan kebetulan juga di rumah mati lampu, jadi tidak bisa menggunakan laptop. Saya ingin bertanya sedikit Bu, terkait untuk pementasan tarian topeng tadi, yaitu tentang kayak apakah ritme dari musiknya itu apakah emang kencang seperti tadi Bu ya? Apakah memang ada beberapa momen yang memang harus kencang, terus memang ada momen yang temponya itu lambat, ataukah memang tempo dari keseluruhan dari musik dari tarian topengnya apakah memang kencang seperti tadi? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Ya, memang ciri khas dari budaya Betawi atau Jakarta itu lebih ke beatnya cepat, cara logatnya mereka pun ngomongnya cepat gitu ya. Dalam artian dari tempo musik ya memang kencang gitu. Memang tarian topeng memang seperti itu gitu. Untuk yang momen-momen musik lambat sepertinya ada ya Kak Bro ya? Ada Bu, ada. Tergantung. Jadi kalau yang tadi Kak Rifki bertanya itu kenapa musiknya itu ada yang kencang, ada yang pelan. Ya tergantung dari masing-masing itu. Jadi itu tergantung dari apa ya? Mungkin dari irama gerakannya mungkin ya. Itu irama gerakannya, dari segi irama gerakan sama ada apa ya? Kayak semacam ciri khusus sendiri kalau topeng itu. Jadi memang makanya dari segi bahasa mereka lebih tadi dari lagu-lagunya pun kalau bisa didengar lebih ke temponya memang agak cepat gitu, seperti kicir-kicir, kemudian seperti beatnya memang ciri khas di sini memang temponya cepat gitu. Mungkin kalau di Bali gimana Rifki temponya? Lagu khasnya seperti apa? Lebih ke pelan atau cepat atau sedang?
Kak Rifki, apakah kedengaran suara saya dan Bu Ya, Sucitra? Iya. mungkin bisa diulangi, mohon maaf soalnya tadi putus-putus. Oh iya ya, kendala jaringan ya. Memang Iya. kalau dari itu online. Jadi memang kalau di Betawi untuk beat atau tempo memang kebanyakan cepat, tapi memang ada beberapa lagu di luar topeng juga ada yang lagu lambat. Tapi kalau untuk yang tarian topeng biasanya sesuai dengan tema, tapi lebih kebanyakan lebih ke beat cepat memang atau temponya memang cepat gitu. Memang ciri khas dari Betawi cepat, cara ngomongnya mereka pun logatnya cepat dan lebih ke ceria dan berwarna. Kalau Betawi itu ciri khasnya berwarna, ceria, kemudian cara bicaranya juga jenaka, lelucon, lebih banyak ke bercanda misalnya gitu ya, lebih ceria sih kalau kita bilang ya gitu. Beda dengan Jawa, mungkin kalau Jawa kebanyakan lagunya temponya mungkin lambat gitu ya di Solo dan mungkin ya memang ada nada-nada ceria juga di Jawa, tapi ada beberapa momen yang kebanyakan temponya lambat gitu. Memang ada beberapa ciri khas. Gimana Rifki? Kalau di Bali gimana Rifki untuk lagunya? Mungkin kalau di Bali itu sedikit bisa dikatakan untuk melodi dari musik-musiknya tergantung dari apa seni tarinya sih Bu. Ada yang temponya cepat, terus dari segi musiknya itu kayak menggambarkan semangat, kayak memacu semangat tuh ada. Kemudian ada yang sedikit mellow itu juga ada, tergantung dari tariannya juga. Kan biasanya kan dalam tarian-tarian kan mengandung makna sendiri, terus maksud tersendiri dari tarian tersebut. Jadi ada kayak memacu semangat itu juga ada. Kemudian apa itu namanya yang sedikit mellow untuk temponya yang sedikit pelan itu juga ada, tergantung dari seni kebudayaannya sih Bu. Kalau untuk tempo dari musik. Berarti beragam ya, ada yang temponya cepat, menumbuhkan rasa semangat, kemudian ada juga yang temponya lambat sesuai dengan tema dan apa yang akan dipertontonkan di dalam budaya itu. Tergantung juga. Ya, terima kasih Rifki. Gimana? Budaya Betawi gimana menurut kamu? Menurut saya sangat menarik sih Bu. Soalnya mungkin kalau dari saya sendiri secara pribadi mungkin saya tahu dari budaya dari Betawi mungkin hanya sekilas dari sinetron atau dari televisi atau mungkin dari video aja. Tapi setelah melihat pemaparan tadi hasil dokumentasi dari Ibu dan juga Kak Brooklyn sendiri, ternyata ya nggak jauh beda. Ternyata memang seperti itu dari budaya dari Betawi, baik itu dari logatnya yang sedikit kata Ibu tadi yang sedikit nyablak, dari kata pengucapannya, kemudian dari unsur-unsur dari percakapannya yang sedikit humoris, yang terkesan humoris dan santai itu ternyata sama dan seperti itu. Dan mungkin dari segi karakteristik musik tradisionalnya sedikit meriah kalau menurut saya. Mungkin itu kayak lebih ingin memacu adrenalin dari pendengar juga. Menurut saya juga untuk kostum dari tarian topeng itu sih Bu, ada beberapa bagian dan menurut saya juga sangat menarik juga. Mungkin menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti memang ada gambaran ya setelah kita paparkan mengenai video mengenai tadi untuk acara milad ya. Kebetulan di acara milad itu saya ambil atau Kak Brooklyn ambil juga mengenai video seni tari topeng. Kebetulan sana sedang ada pemutaran tari topeng gitu. Kemudian sebenarnya masih banyak sekali budaya Betawi yang belum saya sampaikan, tapi memang keterbatasan waktu ya. Jadi saya hanya mengupas seberapa saja. Mungkin nanti ada website-website terkait atau YouTube terkait yang menggambarkan mengenai lebih dalam, lebih jauh mengenai penjelasan budaya Betawi. Jadi kamu lebih bisa keinginan tahu kalian lebih terpenuhi gitu. Mungkin kalau di sini belum terpenuhi bisa lihat dari website tadi ya, setubabakan.com. Kemudian ada YouTube-nya yang lain-lain tentang budaya Betawi, silahkan di searching di website atau di YouTube.
Kemudian untuk budaya Betawi ini silahkan nanti dibikin jurnalnya atau catatan cerita pendek, cerita mengenai budaya Betawi singkat itu seperti apa, yang kira-kira yang sangat mencolok perbedaannya di mana. Mungkin ada beberapa yang sama ya, dari mungkin ada alat musik yang sama, mungkin ada gong juga di kamu gitu, di kita juga ada, kemudian ada juga yang sama, cuman cara memainkannya beda, misal gitu. Nah, tadi kan gambaran sekilas ini gong, ini alat musik ini, kemudian ada tempat makannya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dibahas di cerita itu, dikembangkan sendiri. Dari satu perbincangan pun sebenarnya sudah bisa luas gitu. Apalagi nanti kamu bisa ambil beberapa sampel, contoh mengenai ondel-ondel seperti ini. Kalau di saya ada namanya apa, misal gitu ya. Boneka apa yang tradisional di sana. Di sini ada loh boneka ondel-ondel yang miniaturnya kecil gitu. Kalau biasanya kalau untuk oleh-oleh di Monas sering dijual, atau di Kota Tua itu sering dijual untuk ondel-ondel kecil atau ondel-ondel mini. Selain Rifki, ada lagi yang mau berpendapat mengenai budaya Betawi di sini? Saya, Bu. Boleh. Ya, jadi saya lebih ke penasaran aja sih, karena tadi dari Kak Bro memulai Zoom ini dengan pantun ya tadi, Kak. Benar, sedikit pantun lah. Jadi saya cuma penasaran aja, kenapa sih setiap ada acara atau acara pernikahan, acara penyambutan itu harus diawali dengan pantun. Itu aja sih. Ada pantun ya. Seru banget. Pernah lihat di pernikahan ya? Atau di iya. adat? Iya, Bu. Oke. Sebenarnya memang dari dulu setiap ada event namanya palang pintu ya Kak Bro ya. Mungkin kalau disebut penyebutannya adalah palang pintu, atau mungkin kalian selain ada palang pintu ada pantun, mungkin apa beda gitu ya. Di sini penyebutannya palang pintu yang berisi antara balas pantun antara pihak perempuan atau mempelai perempuan, dan nanti ada di mempelai laki-laki juga ada perwakilan, harus ada satu-satu perwakilan gitu. Jadi nanti ketika pihak laki-laki datang ke rumah wanita, nanti mereka membawa perwakilan untuk pantun, dan nanti dari perempuan juga menyediakan untuk balas pantunnya gitu. Jadi saling timbal balik antara pantun. Nanti bisanya disampaikan dulu dari segi prianya, misal bertujuan untuk apa, isi pantunnya adalah tujuannya untuk apa gitu. Nanti di perempuan nanti dibalasnya dengan pantun juga, isinya menerima dari tawaran gitu mungkin ya. Nah, itu ada beberapa balas-balas pantun yang intinya nanti akan diizinkan untuk memasuki area atau menerima kunjungan pria ke wanita. Sebenarnya itu hanya untuk ya pasti diterima gitu ya. Cuman kan hanya untuk formalitas gitu, untuk balas-balas pantunnya bawa apa nih misal gitu. Atau pantunnya gimana Kak Bro biasanya? Kak Bro sering tuh. Pantun apa ya? Pantun tentang pernikahan tahu nggak Kak Bro untuk penyambutan gitu-gitu? Aduh. Mana ya? Biasanya memang bahasanya pantunnya memang beda-beda tergantung dari kemampuan si yang perwakilan dari laki-laki maupun perempuan. Intinya sambut terima gitu ya Pak Kak Bro ya, intinya untuk ya, sambut terima dari pengantin wanita terhadap pria gitu. Memang isinya beda-beda, tapi intinya pantunnya untuk yang pria minta izin, nanti pihak wanita menerima gitu. Ada tambahan Kak Bro? Tidak sih, tidak. Mungkin kalau ya benar sih Pak. Ya itu bahasanya kayak apa ya? Jual beli balasan gitu loh. Sebelum mendapatkan suatu apa ya? Pasangan wanita itu bahasanya harus memperjuangkan terlebih dahulu gitulah bahasanya. Kalau untuk palang pintu itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya.
Betul. Gimana normalnya di sana ada nggak kalau mau di pernikahan? Kalau di sini nggak ada deh kayaknya. Nggak ada ya. Untuk minta izinnya biasanya dalam bentuk apa? Untuk minta izinnya kayak musyawarah gitu, nggak pakai pantun. Sebelumnya ya. Sebelum kegiatan berlangsung diajarkan musyawarah ya untuk minta izin, baru nanti pada hari H langsung kegiatan inti gitu ya. Ya. Oke, memang beberapa memang seperti itu. Oke. Mungkin lebih ke adat kali ya, kayak adat-adat gitu, mungkin kayak adat-adat. Iya. Berarti itu pantun yang kalau misalnya ada acara-acara nikahan di Jakarta itu udah masuk ke tradisi atau bagaimana? Ya, tradisi wajib. Masuk. Wajib ya. Ya, dibilang wajib, ya harus ada setidaknya minimal adalah 1-2 inilah, walaupun nggak semewah-mewah kayak pada umumnya, setidaknya ada lah gitu. Oh, pasti ada di setiap penyambutan. Pasti ada. Tapi yang ini Betawi kental ya, maksudnya bukan yang, kan biasanya ada yang pendatang, kalau pendatang nikah di Jakarta biasanya tidak pakai gitu. Yang pakai itu ya memang hanya khusus benar-benar warga Betawi asli, biasanya itu wajib sekali di dilakukan biasanya ya. Kalau kayak misal Nur Yuliana dari pendatang mana kemudian nikah di Jakarta nggak pakai ya nggak apa-apa, karena memang bukan adatnya gitu. Yang dilakukan di sana yang seperti pantun tadi wajib kalau untuk Betawi asli gitu. Memang sudah tradisi juga. Tradisi dari dulu sampai sekarang masih ada yang menggunakan itu. Terima kasih Nur Yuliana. Yang lainnya? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Lagi? Ibu. Ya. Masih terkait pantun. Jadi kalau pantunnya itu Bu, kalau main kayak pantun berbalas itu jadi kayak spontan gitu Kak Bu? Sebenarnya kalau spontan sekali takut ada kesalahan ya biasanya mereka punya catatan. Takut salah ngomong karena kan itu event besar gitu ya, pernikahan contoh itu kan ditonton banyak orang. Takutnya nanti kalau tidak ada catatan atau tidak ada bekal ya, memang kalau yang sudah jago mungkin Kak Bro nggak usah, nggak apa-apa kali ya, yang sudah fasih sekali dalam pantun dan tidak perlu memikirkan lagi gitu ya. Tapi kalau yang biasanya yang untuk formalitas atau yang sudah disetting, apalagi menggunakan event organizing kan biasanya sudah dirancang untuk teksnya gitu. Jadi tradisi memang dijalankan, tapi untuk dikondisikan lagi dengan maksudnya kemampuan gitu ya. Takutnya ada beberapa orang yang mampu tapi harus dijalankan misal gitu ya, berarti harus disusun teksnya atau harus diajarin gitulah, seenggaknya harus ada pemandunya gitu. Itu Jihan, ada yang pakai teks, ada yang pakai yang tidak gitu, tergantung dari kemampuan masing-masing dari perwakilan gitu. Kalau Jihan bisa pantun tidak? Tidak Bu, tapi di daerah sana ada nggak yang pantun-pantun gitu? Kalau pantun-pantun kayaknya kurang sih Bu. Tapi ada ya? Oh nggak ada ya? Nggak pernah nemuin sih kayak acara yang berpantun-pantun gitu, nggak pernah nemuin. Cuman pernah nonton itu di video di YouTube kayak seru gitu lihat orang saling berbalas pantun gitu. Bahkan pernah saya nonton itu di Malaysia ya. Malaysia kan banyak orang Melayunya juga ya. Di sana mereka kayak ada perlombaan gitu Bu, perlombaan balas pantun, dan kayaknya perlombaannya itu udah kayak tingkat nasional gitu. Iya. Di Jakarta juga ada lomba pantun, lomba pertunjukan ondel-ondel, lomba pantun, lomba kebudayaan Betawi, ada perlombaannya gitu. Biasanya memang tingkat nasional. Nah kalau Malaysia mungkin karena kita Melayu kali ya, bajunya pun memang agak sama juga, hampir mirip gitu. Mungkin masih ke bawah Melayu-Melayunya. Mungkin nggak tahu kita yang nyontek atau dia yang nyontek, kan kita tidak tahu ya zaman dahulu kala itu seperti apa gitu, untuk menerapkan budayanya seperti apa bajunya, kemudian cara-cara adatnya, kemudian ada salah satu pantunnya gitu. Oke, Jihan mau coba pantun? Boleh, ayo, boleh. Rumus pantun tuh apa sih biasanya Kak Bro? Biasanya kan yang masih
apa ya, kalau puisi itu masih satu bait, masih satu apa ya, bait ya, masih sama AIU-nya belakangnya ya Kak ya Bro ya. Ya, benar-benar. Kan pantun sama puisi itu sebenarnya tidak beda jauh, namun mungkin kalau puisi itu lebih kayak apa ya, lebih ke Penyelarasan. ya menghayati. Kalau pantun itu ya itulah ngomong tapi harus ada maknanya itu sendiri sih, gitu sih. Mungkin kajian mau sedikit pantun, ayo boleh. Mungkin ayo. Oh, saya enggak bisa. Enggak ngerti. Oke, belum ya. Coba nanti Kak belajar. Bro lah. Coba Kak Bro lah. Tadi telat masuk, jadi belum dengar. Kak Bro tadi nyatet dulu apa ini spontan pantunnya? Itu tadi tuh biasanya saya buat ini sih, kebetulan saya kan ikut kayak satu komunitas itu ada acara apa jadi host gitu ya, saya biasanya untuk mulai pembukaan ada sedikit pantun nyempil pantun dikit lah. Ya. Untuk ini tidak gimana bosan Kak gitu. Bro? Buah mangga, buah kedongdong. Oh itu beda gimana gitu, lanjutannya? Yang mana tuh? Buah mangga, buah kedondong. Enak rasanya, iya, enggak, udah, ayo lanjut. Ya biasanya diikutin buah mangga, buah kedondong, ikutin aja manggahnya, misal mau di pakai apa, kedondongnya nanti diganti dengan kata apa gitu. Buah mangga, buah kedondong. Sudah siapkah? Ayo dong gitu. Contoh gitu ya. Jadi itu ada manggahnya misal dibandingin dengan kata apa, kedondongnya dibandingin dengan kata apa gitu. Gitu ya Jian, kurang lebih. Saya sih memang nggak jago pantun juga, makanya saya ambil polanya aja gitu. Ya biasanya juga mungkin apa namanya, kalau pantun itu biasanya ke milat-milat kayak bela diri, pencak silat, mungkin kan biasanya kayak mungkin kayak ada milat-milat, mungkin kalau milat itu kayak ulang tahun gitu, mungkin di bela diri pencak silat itu sendiri sih. Oke. Di pencak silat juga suka ada pantun. Oke, untuk bela diri gitu ya, untuk sebelum mulai gitu ya, berarti ada pantun-pantunnya. Selain Jihan, ada lagi? Ayo, ada yang ingin ditanyakan silakan. Kelihatannya dari tadi itu ada satu orang Bu yang kelihatannya pengen bertanya Bu, udah menyimak, udah kelihatannya udah senang, ingin mempelajari lebih dalam lagi rupanya ini Bu. Ada Bu. Kelihatannya tuh Kak Angelita ini mungkin ini kelihatannya dari tadi itu senang, ceria gitu untuk mempelajari budaya ini kayaknya. Boleh, ayo. Boleh Kak Angelita untuk sepatah dua patah untuk disampaikan atau untuk apa gitu. Ayo boleh. Ayo Kak Angelita bisa. Tadi cuma senang aja sih belajar. Iya. Merasa beda ya dengan kebudayaan di sana ya, beda sekali ya. Saya pun tertarik loh sama budaya yang cerita juga. Nanti kita sharing di kebinekaan. Kupang sendiri ada sama ini kayak mungkin kalau di sini lebih kenalnya acara masuk minta. Masih minta apa? Maaf. Tulis saja. Oke, ditulis. Oke, memang suaranya juga lembut sekali. Angelita memang ya. Mungkin Angelita senyum-senyum yang lihat budaya Betawi ya, karena memang baru lihat apa sudah pernah di televisi acara masuk minta. Oh, oke. Kayak yang tadi ya palang pintu tadi ya, yang sambut terima antara di pernikahan. Oh, namanya masuk minta. Pakai pantun juga nggak Angelita? Nggak. Ada bahasa daerahnya. Oh, tapi bukan pantun. Tidak tahu gitu. Mungkin bukan pantun ya, bahasanya mungkin kayak syair gitu bukan ya? Kayaknya kayak berupa syair gitu. Oh iya, ya. Oke. Coba nanti kita searching lebih jauh gimana sih masuk minta yang ada di daerah mana, berarti jatuhnya adat budaya mana? Kalau di Kupang kayaknya setiap ini daerah Kupang gitu ya. Ini kan adatnya pada masuk minta, kalau misalnya
Rote ada, Timor, adat Sumba juga ada. Gitu. Oh, banyak ya di sana ya, Timur Sunda. Oke. Baik, Angelita. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ya ada tambahan pengetahuan mengenai budaya Betawi ini gitu. Untuk sesi absensi sudah dibuka, ada yang sudah bisa akses padanya atau masih error? Masih error kayaknya. Masih error, Nggak Ibu. bisa. Oke, nanti Iya, belum bisa diakses. tunggu lagi. Tadi saya ngasih batas absensi sampai jam 12 siang. Mudah-mudahan sampai jam 12 siang sudah bisa diakses padanya. Untuk mempersingkat waktu kita akhiri dulu sesi dokumentasi dulu, baru nanti kita akhiri sebelum nanti Kak Bro tutup. Oke, silahkan Kak Bro. Oke, ayo semuanya diaktifkan semuanya, on cam semuanya. Yang bisa on cam, yang tidak bisa ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa diusahakan untuk on cam ya. Dokumentasi coba on cam dulu, nanti dimatikan lagi ya. Untuk upload di padanya. Oke. Oke, hitungan 3. 3, 2, 1. Oke, gaya bebas boleh, gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Ya, laptop lagi masuk. Bentar. Wait. Ya, lagi. Oke. Sekali lagi ya, mohon maaf. Tadi rada blank dikit. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah mengaktifkan videonya. Oke, selanjutnya Bu, mangga. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Nanti sambil nunggu padanya bisa dilakukan absensi, dan nanti ada sesi kayak seperti kemarin ya, penilaian. Oh ya, untuk nilai sudah saya taruh di sebentar. Saya stop